Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah SWT masih selalu beserta kita semuanya. Jadi lanjutan berita terupdate dan apa yang sudah kita bahas kemarin ya ini berkaitan dengan masih panas juga dan masih bergulir juga berkaitan dengan proses penundaan pemilu itu kan. Wacana ini terus bergulir ternyata kalau kita cermati bersama itu kan. Jadi nanti kita kawal bersama ya. Jadi ini saya bacakan basis beritanya dulu, ini dari kompas.com ya. Polemik rakor penundaan pemilu 2024 yang berujung pembatalan dan sebagainya nanti bisa rekan-rekan bisa telaah lebih lanjut ya nanti berkaitan dengan basis beritanya. Jadi saya ingin menambahkan saja. Jadi pasca kemarin saya sudah memberikan pandangan, sebenarnya juga sudah banyak mengisi berbagai diskusi, kemudian juga sudah ada tulisan-tulisan saya di media, nanti bisa ditelusuri ya lewat sosial media saya, jadi nanti bisa ditelaah, jadi biar alur berpikir kita tidak terputus dan utuh itu untuk menyikapi hal seperti ini. Jadi untuk menyikapi ini saya memulai ini, jadi kalau kita kemarin biar ya, jadi kalau kita kemarin terakhir beritanya berkaitan dengan adanya big data ya. Jadi ada sekitar 110 juta klaim itu kan dari salah satu Kemenkeu yang menyatakan bahwa proses penundaan pemilu ini disetujui oleh rakyat. Nah, seiring waktu bergulir dan sebagainya, rakyat yang mana? Kalau sisanya 110 juta berarti sah dan ideal juga dong kalau ada wacana yang menolak dan bahkan minta presiden untuk mundur. Nah ini kan wacana-wacana ini terus bergulir, dan juga ada juga tantangan ke publik juga. Coba buka data yang menyatakan bahwa ada 110 juta yang menginginkan penundaan pemilu. Itu metodenya seperti apa, yang bagaimana, ini kan menjadi pertanyaan dan publik kan. Dan lagi-lagi kalau kita cermati juga masih gaduh juga itu kan. Nah, kalau kita cermati proses mekanisme wacana terus bergulir, bisa ditelaah tulisan atau pandangan saya sebelumnya. Jadi saya menambahkan beberapa hal yang memang lagi update dan juga kita cermati. Jadi yang pertama tadi big data, saya katakan perang mereka itu melalui sosial media saya katakan gagal itu kan, karena sudah terbaca oleh publik dan bantahan-bantahan sangat mudah untuk dipatahkan karena mereka tidak mempunyai basis data, cuma main klaim dan juga tidak mempunyai argumentasi, masih minus itu karena. Kemudian yang kedua akhirnya turunlah ke lapangan taktis. Kalau kita cermati di Bandung, Surabaya dan kota-kota lain selanjutnya, kita cermati ada beberapa yang sudah turun ke jalan. Artinya ya terlepas turun ke jalan itu kalau ingin mengawal bahwa nanti pemerintahan ataupun jabatan presiden sampai 2024, oke, nggak apa-apa. Karena masa priorisasi 20 Oktober 2024 kan sudah selesai. Per 21 Oktober 2024 jadi Presiden Jokowi bukan lagi presiden. Nah, kalau mengawal sampai tanggal 20 Oktober ini realistis, tetapi jika ingin mengawal berlanjut ini yang tidak realistis. Nah, sekarang tampaknya pola mereka itu sudah mengarah kepada ada aksi-aksi konkret yang seolah-olah dan mengiring opini bahwa mereka yang turun ke jalan, kemudian ada baliho-baliho yang sudah menyebar seolah-olah ini loh ada berbagai pihak dan bahkan rakyat menyetujui untuk adanya penundaan pemilu. Penggiringan opini ini akan terus bergulir ya kalau kita cermati bersama, dan ini nanti ujungnya sampai seperti apa juga kita tidak tahu juga itu kan. Nah, kemudian yang ketiga seperti yang saya bacakan basis beritanya tadi, jadi Kemenko Polhukam Prof Mahfud itu juga
khawatir juga bahwa akan ada penundaan pemilu benar ya, terlepas rakor tersebut dibatalkan karena ada something wrong ataupun ada kebijakan lain, kita tidak tahu ya. Jadi saya yakin kapasitas beliau sebagai ahli hukum tata negara di lingkaran pemerintah atau istana, saya yakin tidak mengiyakan dan tidak setuju adanya penundaan pemilu. Saya cermati bahwa ahli hukum tata negara di seluruh Indonesia, bahkan ahli politik pun menolak dan melawan proses penundaan pemilu ini. Makanya kemarin rakor yang sudah ada ini kan hasilnya seperti apa, dan akhirnya kan ada pembatalan. Nah, spekulasi publik kan juga muncul. Nah, ini ternyata proses penundaan pemilu ini juga terus bergulir juga masih ada pembahasan di tingkat Kemenko bahkan kayak gitu kan. Nah, jadi saya masih teringat salah satu dari juru bicara dari lingkaran istana menyatakan, ini jangan diada-adakan, jangan-jangan asumsi yang ada di pikiran kita bahwa penundaan pemilu ini dan itu presiden sudah menyatakan tidak kok. Nah, itu kan sebenarnya sangat mudah untuk dibantah. Pernyataan itu kan cuma pembelaan dan kamuflase klaim saja bahwa presiden, kemudian yang ada di lingkaran pemerintahan, istana sudah menganggap ini sudah selesai. Tidak semudah itu. Makanya berbagai pihak, akademisi, praktisi, aktivis, dan bahkan seluruh jajaran mahasiswa, saya yakin ini juga akan terus bergerak untuk menolak dan melawan wacana tersebut. Ini bukan persoalan hal remeh-temeh, ini kan nanti dampaknya sangat multi dimensi nasional ini kan. Nah, kemarin juga sudah saya jabarkan panjang lebar ya dampak-dampak ketika memang nanti harus ada itu kan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting kalau kita cermati ya, sekitar 5 Maret 2022 kemarin saya katakan bahwa Presiden Jokowi ini memang, mohon maaf, main dua kaki. Jadi pernyataannya belum tegas bahwa proses penundaan pemilu ada inkonstitusional, sudah hentikan. Semua yang ada berada di lingkaran istana atau pemerintah sudah ditegur, jangan mewacanakan ini gitu kan. Harusnya seperti itu. Cuma kan kemarin ada anggapan bahwa ya sudah, penundaan atau wacana ini sah-sah saja, dalam negara demokrasi ada wacana. Ini persoalan yang beda itu kan. Aturannya sudah ada itu kan. Nah, di sisi lain kabinet. Nah, kabinet ini juga sering gaduh juga ini kan, karena antar pernyataan menteri, kemudian antar Kemenko ini kan juga saling mendukung, kemudian saling memecahkan konsentrasi publik. Ini kan juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mengecewakan juga itu kan, karena yang dianggap bisa meredam suara justru malah menimbulkan gaduh. Belum lagi antar parpol pendukung itu kan. Nah, ini kan memang harus kita cermati bersama nanti endingnya seperti apa itu kan. Nah, solusinya seperti yang saya sudah sampaikan ya, sudah ikuti saja kesepakatan bersama yang sudah ada dari pihak DPR khususnya Komisi 2, pemerintah, penyelenggara pemilu, KPU, bahwa pemilu akan tetap lanjut untuk proses regenerasi kepemimpinan nasional per 20 Oktober 2024. Nanti siapapun presidennya, siapapun nanti akan mengganti Presiden Jokowi, saya rasa nggak masalah. Jadi yang kita bermasalah di proses penundaan pemilu itu gitu kan. Nah, makanya saya menghimbau tentunya kepada rekan-rekan dari kalangan akademisi, praktisi, aktivis, dan seluruh jajaran mahasiswa dimanapun berada, jangan menganggap wacana ini sekedar angin lalu ataupun dianggap sederhana apa yang dikatakan oleh salah satu jubir istana kemarin. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk, saya katakan, dua kata, tolak dan lawan kayak gitu. Karena nggak ada jalan selain itu, karena ini bahaya nanti. Nah, ini sebagai penutup ya, ini saya bacakan quotes ataupun salah satu kutipan dari tulisan di media yang sudah saya muat kemarin. Ini memang harus saya bacakan biar lebih mengena. Nah, jadi saya menyatakan seperti ini dalam berbagai diskusi ataupun pandangan-pandangan ya. Jadi setuju dan menganggukkan kepala terhadap adanya penundaan pemilu tahun 2024 berarti berperan aktif ikut merusak negara. Nah, itu bentuk kejahatan konstitusi yang tersistematis.
cara yang dianggap legal secara politik hakikatnya ilegal dan mengarah pada tindakan inkonstitusional berjamaah. Presiden sebagai harapan, peredam suara dan penengah atas konflik justru tampak main dua kaki, tidak tegas, justru memberikan sinyal penundaan adalah sah saja. Pernyataan Presiden tidak menunjukkan kapasitas sebagai strong leadership. Nah, itu saya kutip dalam berbagai kesempatan ya. Bisa ditafsirkan macam-macam lah. Nah, itu yang sudah bisa sampaikan, singkat saja, nanti masih banyak kesempatan dan waktu untuk kita sejauh mana lah. Katakanlah saya katakan mari kita tolak lawan sampai mereka putus asa kayak gitu kan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti bisa di lanjut lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bersama-sama bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.